Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang lagi berada di Polres Jakarta Selatan. Nah, kenapa saya ada di sini? Sesuai dengan panggilan penyidik yang memanggil saya melalui surat undangan ini. Ini ada surat undangannya secara resmi. Klarifikasi ya, masih sebatas undangan klarifikasi. Di sini saya dilaporkan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, dengan alamat Jalan Kemang Utara nomor 42. Nah, jadi saya kaget karena saya dapat laporan ini gitu, karena alamat yang disebutkan itu sebenarnya rumah saya sendiri. Nah, rumah yang saya tempati yang udah puluhan tahun saya beli, dulu belinya saya sama developer ya. Tiba-tiba saya kaget kok ada undangan seperti ini, gitu. Itu sih mas. Berarti dilaporin nih Bu ya, sama siapa dan Jadi sebagai terlapor? Saya sebagai terlapor di sini. siapa yang melaporkan? Pelapornya siapa? Kalau untuk pelapornya di sini tidak dicantumkan mas, tidak dicantumkan siapa pelapornya. Diduga. Nah, diduga memang sertifikat saya sudah beralih nama ke nama orang lain. Nah, gitu. Makanya saya memenuhi panggilan ini untuk mengetahui sebenarnya siapa yang melaporkan saya. Mungkin diduga orang tersebut begitu. Dan saya sekarang didampingi oleh pengacara saya Pak Abdullah Al-Katir ya Pak. Tidak ngecek dulu ke lembaga yang berkompeten seperti apa? BPHN gitu. BPN ya. Ya, kalau saya udah cek di BPN, memang sertifikat saya udah beralih nama atas nama orang lain. Yang saya sebutkan, boleh nggak sih sebut nama? Iya boleh. Boleh ya. Alexandria atau Tianhok. Nah, dia orang dari Surabaya. Sedangkan status rumah itu saya tempati dan tidak pernah saya mengiklankan atau beriktikat untuk menjual. Ya, tidak pernah. Tak lalu tiba-tiba kok sertifikat sudah beralih nama ke atas nama Alexandria, dan itu terjadi di tahun 2015. Nah, kenapa saya sekarang baru munculkan ini? Ya karena memang saya panggilannya juga sekarang ini gitu. Saya dilaporkan sekarang tindak pidana memasuki pekarangan rumah tanpa izin, padahal itu yang beralamat ini alamat rumah saya sendiri gitu. Itu awalnya gimana Mbak? Kronologisnya akhirnya bisa berpindah sertifikat kronologis awalnya gimana? Awalnya saya menitipkan sertifikat saya ke notaris dengan alasan tertentu lah ya kan? Tapi tidak ada kaitannya atau tidak berkaitan dengan yang namanya dengan Alexandria, tidak ada kaitannya. Nah, lalu pas saya cek di notaris, ada yang mengaku Royhanah, yaitu saya, mengambil sertifikat itu untuk jual beli. Jadi saya difigurkan dan datanya pun lengkap. Nanti saya ambil ya datanya ya, data ada foto-foto gitu ya. Lalu sertifikat saya dipalsukan oleh figur yang mengaku saya sendiri, dan lalu identitas sorry. Si figur ini membawa identitas lengkap, KTP atas nama KTP, KK, akte lahir, semua atas nama saya. Lalu diberikanlah oleh notaris. Kenapa notaris memberikan? Karena memang notaris itu tidak pernah ketemu dengan saya. Sertifikat itu saya titipkan ke seorang rekan bisnis saya yang inisialnya J untuk menitipkan ke notaris. Akhirnya si rekan saya ini membawa ke notaris. Dari notaris kan jadi tidak tahu saya. Cuma pasti notaris pasti akan minta, logikanya pemilik sertifikat aslinya siapa? Pasti diminta KTP dong.
Nah, ini nih yang jadi bahan pertanyaan, pasti fotonya berbeda dong. Pertama KTP yang diserahkan asli saya, lalu figur datang pasti berbeda. Nah, ini bahan pertanyaan, kenapa notaris itu memberikan? Itu kejadian 2015 lah. 2014. 2014, lalu pertengahan 2014 udah beralih nama gitu. Dan ternyata setelah diselidiki mereka melakukan transaksi di Notaris Jakarta Selatan sesuai dengan alamat rumah ya gitu, melakukan jual beli, akte jual beli, lalu beralih nama tanpa saya hadiri. Dan saya pun dengan yang namanya Alexandria Tianhope ini sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, dan tidak ada utang piutang sama sekali menyoal uang dengan Alexandria Tianhope ini. Lalu tiba-tiba kok Alexandria ini mengklaim bahwa itu rumahnya dia. Pernah ada beberapa kali saya itu didatengin orang-orang. Kalau saya bilang itu preman karena bertato ya, untuk menguasai fisik. Jadi saya ini kayak semacam diteror. Karena saya merasa tidak pernah menjual rumah itu, jadi ya ngapain saya harus pindah rumah gitu. Ya, terus lalu saya juga ada orang PLN datang ke rumah saya untuk mencopot listrik token saya, maksudnya mesin PLN-nya mau diambil dengan dalih udah beralih nama ke nama Alexandria. Baru-baru ini di tahun ini sama mereka dialih nama ke Alexandria yang baru. Sedangkan orang PLN tahu pemiliknya tuh saya yang pertama. Akhirnya saya bertahan, saya ada foto-foto juga bukti bahwa saya ini pemilik. Kayaknya mereka nggak berani nyopot gitu. Itu asetnya, lokasinya ada di mana dan mungkin kisaran nilai asetnya itu berapa? Kalau untuk alamatnya di Jalan Kemang Utara ya, di Jalan Kemang Utara Jakarta Selatan, bukan Bekasi, di Jakarta Selatan. Kalau prediksi angka mungkin kurang lebih 20 M-an ya. Sekarang, pasaran sekarang 20 M-an karena biasanya kan beberapa kali lipat dari PBB ya, dari PBB ya gitu. Nah, upaya pengambil alihan itu sejak kapan, Mbak? Upaya pengambil alihan itu 2015. Mas. Udah 2015. Oh, upaya untuk menempati rumah Mbak Iya, itu? menguasai fisik. Nah, ibu dilaporin seseorang karena diduga telah memasuki perkarangan ya. Iya. Itu terjadi kapan? Kalau Kok bisa tiba-tiba ada Iya. laporan seperti itu? ya. Nah, kalau terjadinya ini saya di sini tertulis katanya saya memasuki pekarangan rumah itu tanggal 16 Maret. Nah, 16 Maret 2023 di Jalan Kemang Utara nomor 42. Sedangkan saya sudah konfirmasi ke penyidiknya bahwa itu rumah saya sendiri. Kok bisa saya memasuki rumah tanpa izin dan dipidanakan begitu? Dan saat itu terjadi pertengkaran atau bagaimana? Tidak ada pertengkaran, malah bahkan saya dengan Alexandria Tianhope ini tidak pernah ketemu sama sekali, Mas. Nggak kenal, nggak pernah ketemu, dan nggak tahu siapa gitu. Dan dia ngasih uangnya ke siapa, bayarnya ke siapa. Dia kan tahu, misalnya ngasih orang berbeda dengan saya, kok kenapa saya yang dikejar-kejar gitu loh. Harusnya dia ngejar, dia kasih uang ke siapa, dia itulah yang dikejar. Kok kenapa saya nggak tahu menahu dikejar? Ini kan ada tanda kutip ya, itu aja sih. Dan ini kan Berarti dugaannya ada keterlibatan mafia tanah. Betul, aku sih setuju ya, mungkin ada keterlibatan mafia tanah juga. Ini bakal lakukan gugatan perdata untuk mempertahankan asetnya. Terpidana gimana, Bang? Nah, gimana? Kalau untuk sehukum pengacara saya yang paham. Gimana, Bang? Iya, kami juga sudah melaporkan, kan, baik itu orang yang percaya bahwa sertifikat itu untuk diletakkan di notaris. Notaris juga, Suaranya. notaris tidak kenal. Ini ibu tidak kenal dengan notaris, ya kan? Kemudian yang kami heran, notaris kenapa memproses? Karena orang itu membawa surat tanda terima asli yang sebenarnya dititipkan inisial J tadi. Kalau nggak diberikan sama dia, mana ada orang. Ini figur tidak dikenal, ada fotonya. Ibu-ibu tidak dikenal menggunakan identitas beliau. Gitu. Ya memang sekarang kan musim kayak gitu ya, artinya ada double lah. Yang dulunya kenapa baru tahu? Karena tiba-tiba ada orang datang mengaku bahwa itu rumahnya. Ya, itu ngelapornya kapan, Pak? Bang? Lapornya ada yang beberapa bulan yang lalu, ada yang kemarin. Karena ada beberapa orang yang kami laporkan. Ya kan? Jadi ini figur tidak dikenal, alamatnya dimanapun, yang menjual itu, yang fiktif itu, yang yang difoto itu tidak dikenal, karena menggunakan identitas beliau.
baik KK, KTP dan sebagainya. Dan notaris, menurut notaris kenapa ini diproses? Karena dia membawa tanda terima asli, sehingga notaris berani memproses ini. Tapi Bu Pipi masih punya dokumen asli hak kepemilikan rumah tersebut? Karena dititipkan notaris dan oleh notaris sudah diberikan pada pembeli baru yang fiktif ini, jadi hanya fotokopinya yang dipunyai beliau. Gitu. Karena beliau merasa bahwa itu tidak pernah kenal dengan baik penjual maupun pembeli di situ. Ini malah kita dilaporkan bahwa ibu ini memasuki perkarangan 167. Makanya kami ingin tanya seperti apa gitu yang dimaksud. Karena itu kan orang kalau melakukan perbuatan melawan hukum itu kan satu ada mens rea, ada niat. Kemudian ada perbuatan melawan hukum. Dan yang pemilik perbuatan melawan hukumnya apa? Bahkan kita tidak melaporkan sebelumnya. Bakal akan lapor ke tempat dagang nggak untuk mempertahankan aset? Kami tidak akan ke sana karena ini murni adalah pidana, Pak? penipuan, iya, penggelapan. Kami tidak melakukan penggelapan, yang kami laporkan termasuk orang yang dipercaya yang waktu itu memberikan pada notaris. Kenapa notaris memproses? Notaris belum tahu muka beliau, tidak pernah tatap muka, bahkan tidak pernah. Sehingga begitu ada orang membawa tanda terima dari SHM tadi itu, kemudian membawa identitas ibu ini, ya dianggap yang bersangkutan adalah itu. Bu Pipi kan tahunnya dari tahun 2015 nih. Ya. Hak kepemilikan rumahnya udah berganti. Kenapa baru sekarang mempermasalahkan hal ini? Sebenarnya dari proses tahun 2015 sudah ada pelaporan di Polda dan sudah muncul tersangka. Cuma yang melaporkan bukan saya. Lagi-lagi orang yang saya percaya, Ya, yang jadi bernama J. ya, itu benar. Saya kasih kuasa. Saya kasih kuasa, lalu dia melaporkan. Lalu dipikir-pikir nih sekarang kok ya malah yang saya kasih percaya sertifikat itu sampai kemana-mana, kok saya kasih percaya kuasa untuk melaporkan. Saya salah nih menurut saya. Hanya sekarang di tahun ini saya melaporkan yang bernama inisial J itu. Yang tadi mewakili tadi. Jadi prosesnya. jadi orang yang sebenarnya seharusnya juga terlibat malah minta kuasa untuk melaporkan orang yang membeli dan menjual. Berarti Menarik. ada permainan dari J lah ya. Iya. Betul. Nampaknya demikian dugaan kita. Dugaan ya. Hubungan Ibu Pipi sama dia itu apa sih? Hubungannya yang tadi saya sebutkan hanya rekan bisnis. Saya kan sudah belasan tahun, ada saat itu ya 15 tahun saya berbisnis dengan J ini. Dan saya juga udah masuk uang miliaran kurang lebih saat sekarang ya, total 4 miliar uang saya sama dia. Jadi ya saya percaya aja gitu. Di saat saya percaya kok malah seperti ini jadi kejadiannya gitu. Mbak, sempat nanya nggak sih J ini kenal sama si figur ibu-ibu tadi kan yang Alek. Pasti dong. nggak yang cewek itu kan? Ya pasti dong. Terus Karena apa? jawabannya apa? Aslinya itu kok bisa dibawa oleh ibu itu. Tapi kan Kami dari memberikan KTP kan aslinya ada kepada foto si J. itu kan bisa. Tapi kok tiba-tiba dibawa ibu itu dan ibu itu mengaku ini, sehingga notaris berani memproses. Kenapa? Membawa tanda terima asli itu. Bu J itu bisa disebutin Bu J siapa? Nama? Oh boleh emang boleh. Boleh dong. Sebutin Boleh. aja. Ya ada James Falahuddin. James Muhammad James Falahuddin. Muhammad James Falahuddin. Nanti kalau fotonya ada saya fotonya. Nantilah itu menanti ya kan. Oke. Jadi J ini udah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Ya. Cuma bukan yang sekarang saya dipanggil ya. Juga betul. di sini juga. Itu kapan laporan masuk sini? Tahun ini kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya di sini juga. Nah, 2 bulan. Ya? Sebulan ya? Sebulan yang lalu. Jadi sebelum ada laporan ini, hari ini kita udah melapor keluar. Lapor dua. Perkembangannya atas dasar Nah, ini apa? kali yang Atas kami dasar tanya. apa? Pasalnya apa? Pasalnya Bagaimana? apa? Pasalnya Yang apa? penggelapan sertifikat, Penggelapan sertifikat. ya kan? Pasal sama ancaman hukumannya kalau yang itu. Si J. Detailnya Bang, pasal berapa? Pasal berapa? Ancaman Ya, hukuman? ya. Itulah. 378, 378. Si J ini ya. Si J ini yang membawa Kalau sertifikat ini saya. 167 kan?